Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa jarihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin wa khulafai rasyidin Abi Bakrin as-Siddiq wa Umar ibn al-Khattab wa Uthman ibn Affan wa Ali karramallahu wajhah thumma khususan ila sultanil awliya Sayyidi Syekh Abu Muhammad Muhyiddin Abdul Qadir Jailani Al-Hasani Al-Husaini As-Siddiqi qaddasallahu ru'ahu bi barakatihi wa karamatihi wa sababihi thumma husan ila jami'a awliya illa fi jawa syarqiyah fi jawa al-wusta fi jawa al-gharbiyah wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa ustadina fi ma'hadina wa fi kharij ma'hadina wa khususan khasatan khasa ila Syekh Hamami ببركاتهم وكراماتهم وسببهم شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون وخلقنا dan menciptakan siapa kami lahum terhadap mereka mim mithlihi dari contoh-contoh ciptaan kami ma ialah sesuatu yarkabuna yang menaiki siapa mereka. Kila dikatakan arada menghendaki siapa saya bihi dengan ma itu as-safana terhadap perahu. Artinya yang dimaksud dengan ma dalam lafaz sebelum yarkabun itu adalah perahu. Allati yang umilat dikerjakan ba'da safinat Tanuhi alaihi salam setelah perahunya Nabiullah Nuh alaihi salam ala hayatiha atas keadaan perahu itu wakila dan dikatakan arada menghendaki saya bihi dengan itu ma as-safana sigari terhadap perahu kecil allati yang tajri berjalan. Apa itu as-safana sighar? Fil anhari di sungai. Kal fulkil kibari seperti perahu yang besar fil bahri di lautan. Wa hadza dan adapun pendapat ini qaulu Qatadah wa Duhaq ialah menurut pendapatnya Imam Qatadah dan Imam Duhaq wa ghairihima dan selain dari keduanya wa ruwiya dan diriwayatkan an Ibnu Abbasin dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala mudah-mudahan meridhai Allahu siapa Allah ta'ala maha tinggi Allah anhuma dari keduanya. Al-muradu mim mithlihi adapun yang dimaksud mim mithlihi dari kata mithlihi al-ibilu ialah unta wal bighalu dan bighal wal himaru dan himar yarkabunaha yarkabu yang menaiki siapa mereka ha terhadap al-ibil wal faros wal bighal wal himar. Ibil itu unta, faros itu kuda, bighal itu bighal, wal himar dan himar. Wa yahmiluna dan membawa siapa mereka itu al-ibil wal faros wal bighal dan himar athqalahum terhadap beban-beban mereka. Wa hadza dan adapun ini kulluhu ialah semuanya hadza
yadullu menunjukkan apa itu kullu ala qudratina atas kekuasaan kami wa quwwatina dan kekuatan kami. Jadi di dalam lafaz atau ayat wa khalaqna lahum mim mithlihi ma yarkabun, di situ ada kalimat mim mithlihi. Ada kalimat mithlih. Mithlihi ma yarkabun. Kalau kita membaca secara tekstual dalam ayat ini, makanya perlu belajar tafsir, karena kalau kita belajar tekstual itu tidak ngerti. Allah menciptakan sesuatu buat orang-orang seumpamanya sesuatu yang bisa dia naikin. Yang dimaksud dengan sesuatu yang bisa dinaikin itu apa? Maka ulama-ulama itu kemudian berpendapat. Ada yang berpendapat yang dimaksud dengan mithlih itu, contohnya itu ada yang mengatakan as-safan, perahu. Perahunya Nabiullah Nuh. Ada yang mengatakan hewan. Kalau kita nggak belajar tafsir, bisa saja kita menganggap oh yang bisa ditumpangi itu Faisal umpamanya. Ya kan? Faisal kan bisa ditumpangin anak kecil. Faisal bisa manggul beras. Kayak teman-teman GIB manggul beras itu kan bisa. Tetapi yang dimaksud di sini bukan al-insan, bukan manusia. Tetapi adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah yang bisa membawa sesuatu. Bahkan sesuatu itu berat bisa dibawa. Maka ada dua penafsiran dalam ayat mithlihi itu. Apa? Yang pertama ditafsiri dengan as-safan, perahu. As-safanu Nuhin. Yang dimaksud dengan mithlihi ma, yang pertama adalah as-safanu, yang kedua adalah apa? Al-hayawanu, kal-himari wal bighali wal farasi dan lain-lain. Semua yang diciptakan oleh Allah itu bisa berjalan, bisa berfungsi sebagaimana mestinya, itu adalah menunjukkan atas kekuasaan dan kehebatan Allah. Jadi Allah menciptakan himar, Allah menciptakan unta, Allah menciptakan apa? Kuda, bisa membawa barang-barang yang berat. Kalau di sini pakai kalimat wa yahmiluna athqalahum. Yahmiluna athqalahum. Dia membawa barang-barang yang berat, beban yang berat, adalah yadullu ala qudratina wa quwwatina. Menunjukkan atas kekuasaan Allah dan kekuatan Allah. Tetapi hebatnya Allah menciptakan makhluk yang bisa membawa sesuatu disesuaikan juga dengan kekuatannya. Makanya tidak ada kekuatan di dunia itu yang bisa setara hebatnya dengan Allah. Karena kekuatan apapun yang dimiliki makhluk itu memiliki batasan-batasan tersendiri. Kuda, dia nggak bakalan bisa kalau suruh bawa 1 ton. Tetapi mobil bisa bawa 2 ton. Pada zaman dulu karena gak ada mobil, maka unta yang digunakan, himar dan lain semacamnya itu. Jadi oleh karena itu tidak ada yang sia-sia dari apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kita saja sebagai manusia seringkali tidak mau mikir atas makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah, bahwa apapun makhluk yang diciptakan itu memiliki asas manfaat.
Enggak ada yang enggak ada manfaatnya. Nabiullah Nuh alaihi salam itu oleh Allah diperintahkan untuk buat perahu. Saya ulangi lagi. Diperintahkan buat perahu. Tapi Nabiullah Nuh itu diperintahkan buat perahu bukan di pinggir pantai, di bibir gunung. Allah perintahkan Nabiullah Nuh buat perahu itu bukan di pinggir, di bibir pantai. Coba, perahu itu berjalan di gunung apa di air? Di air. Ada nggak Din? Perahu itu jalan di atas gunung? Nggak ada. Tetapi oleh Allah, Nabi Nuh itu gak disuruh buat di pinggir pantai, tapi disuruh buat di pinggir gunung, di kaki gunung. Coba kira-kira orang nganggap Nabi Nuh gila nggak kalau begitu? Dianggap gila. Bikin perahu di kaki gunung. Tetapi karena itu adalah perintah Allah, walaupun tidak rasional dan tidak masuk akal, maka oleh Nabiullah Nuh dilakukan. Ternyata banyak hikmahnya. Allah perintahkan Nabi Nuh itu membuat perahu di kaki gunung karena memang di gunung itulah tempat kayuan, sehingga motong kayunya nggak susah-susah. Kalau di pinggir pantai susah, masih manggul kayunya dan lain semacamnya. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya, ternyata Allah menginginkan ada sesuatu yang dahsyat dari diperintahkannya Nabiullah Nuh itu untuk membuat perahu. Apa? Terjadilah banjir yang sangat besar. Setelah terjadi banjir, maka Nabiullah Nuh kemudian ngajak orang-orang untuk naik perahu. Tetapi banyak orang yang tidak mau naik perahunya Nabi Nuh karena menganggap banjir itu bisa dia kendalikan dengan cara naik ke puncak gunung. Hatta anaknya Nabiullah Nuh juga tidak ikut, ya kan? Anaknya Nabi Nuh nggak ikut naik perahu, karena dianggap Nabiullah ini menghayal. Nabi Nuh itu menghayal. Akhirnya apa? Nabiullah Nuh selamat dengan kelompoknya. Orang-orang yang tidak mau diajak oleh Nabiullah Nuh kemudian tenggelam. Hatta anaknya. Artinya apa? Dari kisah ini perlu Anda tanamkan sebagai santri di sini, harus Anda tanamkan. Orang tua itu tidak bisa menjamin anaknya itu alim. Orang tuanya alim, maka tidak menjamin anaknya itu alim. Orang tua bodoh, maka tidak memberi garansi anaknya juga bodoh. Tidak. Tetapi anak itu mau alim, mau beriman, mau tidak beriman, mau ahli ilmi, mau hafal Quran, itu tergantung usahanya masing-masing. Maka pepatah Arab itu mengatakan, laisal fata mayyaqulu kana abi walakinnal fata mayyaqulu ha anadha. Dengerin nih anak-anak santri nih. Kata orang Arab itu, laisal fata mayyaqulu kana abi. Laisal fata mayyaqulu kana abi. Walakinnal fata mayyaqulu ha anadha. Laisal fata, bukanlah seorang anak muda. Bukan seorang anak muda. Siapa? Mayyaqulu, ialah orang yang mengatakan kana abi, dialah bapakku. Paham?
anak muda bukanlah anak muda kalau dia mengatakan dia bapakku. Misal kayak Faisal, bapaknya tentara. Kemudian ngomong kepada Arif, Rip, apa? Tuh bapakku jenderal. Seumpama. Itu bukan anak muda. Tapi siapa anak muda itu? Anak muda itu adalah walakinnal fata. Walakinnal fata, akan tetapi pemuda itu siapa? Mayyaqulu ha anadha. Orang yang mengatakan inilah aku. Jadi pemuda itu harus mengatakan ini aku. Aku berprestasi. Aku bisa pintar, aku bisa punya ilmu, aku bisa alim, aku bisa hafal Quran, tapi tidak mengatakan dia adalah bapakku. Paham maksudnya? Paham? Jadi jangan pernah mengandalkan orang tua. Jangan pernah kita bangga menjadi anak seorang jenderal, tetapi ternyata kita menjadi cecungok. Tahu cecungok? Apa cecungok, Din? Cecungok. Lebih baik kita anak seorang petani, tetapi kita menjadi dosen, daripada kita anak dosen, tapi ujung-ujungnya kita jadi pengamin. Iya. Hah? Jadi kita tidak boleh pesimis, maksud saya, di saat melihat orang tua kita, profesi orang tua kita. Orang tua kita boleh bekerja di pabrik. Orang tua kita boleh jadi buruh pabrik. Orang tua kita boleh menjadi pedagang kopi. Orang tua kita boleh jadi buruh tani. Tetapi kita sebagai anak harus bisa lebih hebat dari orang tua kita. Kalau orang tua kita jadi buruh pabrik, maka kita harus membangun pabrik. Paham? Kalau orang tua kita menjadi karyawan toko, maka kita harus menjadi pemilik toko. Kalau orang tua kita hafal Quran surah Al-Fatihah dengan surah An-Nas, maka kita harus hafal Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa sampai dengan An-Nas. Kalau orang tua kita hafal 30 juz surah Al-Fatihah sama An-Nas saja, maka kita harus hafal Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Paham? Jadi itu adalah anak muda yang mengatakan saya adalah saya. Bukan anak muda yang mengatakan dialah orang tua saya. Karena orang tua tidak bisa memberi garansi anaknya bisa sehebat orang tua, tetapi hebat dan tidaknya seorang anak tergantung dari kemauan anak tersebut. Lanjutan dari ceritanya Nabiullah Nuh. Bahwa Nabiullah Nuh itu di saat naik perahu dan kaumnya tidak mau menaiki, maka tidak ada yang mampu menolong kaumnya Nabi Nuh yang ingkar itu kecuali Allah. Gak ada yang mampu. Makanya jangan pernah kita ini, saya, kalian semua, merasa kemudian hebat bisa melakukan sesuatu. Karena apapun yang bisa kita lakukan, itu semata-mata karena pertolongan Allah. Tapi jangan kayak Zainur, nanti Zainur, Nur ngapain kamu main game aja kerjanya? Ini kan sudah takdir Allah. Nanti saya bilang sama Zainur, ya sudah Nur, kalau begitu HP-nya saya sita. Kenapa disita? Saya nyita karena juga takdir Allah. Iya. Kayak Hakam, kenapa kamu gak hafal, suruh setoran? Karena takdir Allah saya gak hafal. Ya sudah, kalau begitu kamu saya cambuk 100 kali, saya berdiriin di depan masjid. Lu kenapa diberdiriin? Karena saya berdiriin kamu juga takdir Allah.
Artinya apa? Hakam main game aja. Ditanyakan kok main game aja. Ini takdir Allah. Ya udah, HP-nya saya sita 2 bulan. Kok 2 bulan disita? Karena menyita HP-mu adalah juga bagian dari takdir Allah. Jadi tidak begitu maksudnya. Maksudnya itu di saat kita mampu melakukan kebaikan, pahamin ya. Di saat kita mampu melakukan secuil kebaikan yang bisa kita lakukan, bahwa itu semata-mata karena rahmat dan ma'unah Allah. Tetapi tatkala kita melakukan ketidakbaikan, melakukan maksiat, nakal ngafalkan Quran, tidur melulu kayak Ali ditanya duhurnya terlambat semuanya. Kenapa terlambat, Li? Tidur. Duhur? Iya, tidur. Mulai tidurnya kapan? Habis ngaji pagi langsung tidur, bangunnya jam 1 siang. Seumpama. Itu bukan takdir Allah. Itu karena tidak ada usaha. Jadi harus dibedakan. Takdir Allah, ma'unah Allah, rahmat Allah harus kita taruh di saat kita mampu melakukan kebaikan. Tetapi tatkala kita melakukan ketidakbaikan, itu bukan semata-mata takdir Allah, tetapi kita sebagai manusia yang lalai. Ya. Nabi Nuh bisa selamat naik perahu karena ada perintah Allah. Kalau Nabi Nuh diperintahkan Allah, kemudian Nabi Nuh tidak mengikuti perintah Allah, maka Nabi Nuh pun juga bakal tenggelam. Makanya kalau mengikuti perintah Allah itu insya Allah selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Bagaimana supaya bisa mengikuti perintah Allah? Maka pertama yang harus dibangun adalah bagaimana kita belajar mencari ilmu. Anda bisa mengenal Allah karena belajar. Kalau Anda gak belajar bisa kenal Allah? Gak bisa. Anda bisa berakhlak baik itu karena belajar apa karena tidak belajar? Belajar. Berarti kalau begitu ilmu itu sangat penting. Makanya orang Islam itu harus mampu menjaga konstitusi ilmu dan mampu menjadi orang yang ngerti akan ilmu-ilmu Allah. Tidak bisa hanya mengatakan pokoknya saya Islam. Kalau ada kemungkaran saya takbir, Allahu Akbar semuanya, nggak bisa. Ini penting. Jadi kalian itu penting di sini belajar. Kenapa? Karena Anda adalah anak-anak muda, generasi-generasi muda yang harus terus melestarikan konstitusi ilmu ini. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa apapun yang baik yang kita lakukan itu semata-mata karena rahmat Allah. Apapun yang terjadi di dunia ini, makhluk yang bisa melakukan apapun itu semata-mata karena menunjukkan atas kekuasaan dan kehebatan Allah. Bukan karena kehebatan manusia, bukan karena kehebatan makhluk Allah. Pahamin sampai di sini. Kenapa? Karena wa inna sa'nughriqhum fala sarikha lahum wa lahum yunqadhun. Orang butuh bantuan. Dan bantuan itu tidak akan pernah datang kepada manusia kecuali ada rahmat Allah. Makanya orang hidup itu konsepnya satu. Dalam hidup itu Anda kejar rahmat Allah, Anda kejar ridho Allah. Anda nggak usah ngejar pahala. Muhyiddin sholat nggak usah ngejar pahala. Pahala kagak usah dikejar. Ngapain Anda ngejar pahala? Wong Anda nggak pernah ngelihat pahala. Emang ada yang pernah ngelihat pahala? Nggak ada. Faisal pernah ngelihat pahala? Dosa pernah lihat? Nggak pernah. Iya. Makanya yang harus dikejar adalah ma'una Allah. Yang harus dikejar adalah rahmat Allah.
Kalau ma'una Allah sudah didapat, rahmat Allah sudah didapat, tanpa kita berpikir pahala, maka insya Allah semuanya akan diselesaikan oleh Allah. Allah yang menyelesaikan. Coba kita lihat betapa dahsyatnya pada zamannya Nabiullah Nuh alaihi salam. Air begitu kencang. Tsunami itu kalah dengan zamannya Nabiullah Nuh. Tapi udah dicontohkan pada zamannya Nabi Nuh. Orangnya bandel-bandel, suruh sholat kagak sholat, ya kan? Suruh nyembah Allah malah nyembah berhala, suruh nyembah Allah malah mau nyembah yang lain. Datangkan oleh Allah. Makanya kalau Allah marah, itu Allah enggak bentak sendiri. Enggak. Tapi Allah kemudian merintahkan makhluk yang lainnya untuk ngebukin adik. Kaumnya Nabiullah Nuh nakal. Kaum Nabi Nuh nakal. Apa Nabi Nuh yang disuruh gebukin kaumnya? Kagak. Siapa yang disuruh oleh Allah? Air yang disuruh. No, kaumnya Nabi Nuh. Kurang ajar no. Ayo air, kerjain kamu tuh. Banjirlah kamu di situ. Terjadilah badai di situ. Tenggelam mereka mati. Manusia paling sombong di dunia siapa? Siapa Din? Paling sombong? Fir'aun. Apa Allah langsung mencabut nyawanya begitu aja? Kagak. Allah utus Nabiullah Musa untuk mengingatkan Fir'aun, untuk mengajak Fir'aun. Apa karena Fir'aun sombong kemudian dengan Allah dimiskinkan? Tidak. Allah datangkan utusan untuk mengingatkan Fir'aun. Orang paling sombong itu Fir'aun. Mati. Orang paling sombong mati. Apalagi kagak sombong kayak Arif, mati. Ya Arif ya. Yang sombong saja mati. Kalau sombong mati, ngapain kita sombong? Kecuali sombong bisa nggak mati, iya kan? Sombong mati. Maksiat mati. Siapa kalau kaum-kaum yang selalu bermaksiat? Kaumnya Nabiullah Lut. Ya. Kaum Nabi Lut maksiat mulu. Mati. Oleh karena itu yang harus kita kejar hidup ini adalah dua. Pertama adalah ridho Allah, yang kedua adalah rahmat Allah. Insya Allah kalau dua itu sudah kita dapatkan, insya Allah hidup kita akan tenang, hidup kita akan tentram, hidup kita akan nyaman. Kesimpulan malam ini yang ingin saya sampaikan adalah pertama, ingat kalian masih muda. Ingat pepatah orang Arab. Laisal fata may yaqulu kana abi walakinnal fata may yaqulu ha anadha. Katakan bahwa Anda adalah pemuda-pemuda sejati, Anda adalah santri-santri sejati, santri yang ingin sukses di dunia dan sukses di akhirat. Jangan katakan kepada temanmu itu bapakku, tapi katakan inilah aku. Tugas Anda di sini adalah menghafalkan Quran. Tugas Anda di sini adalah belajar ilmu agama. Karena dua hal itu yang akan mengantarkan kesuksesan Anda di dunia dan di akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda harus banyak bercermin kepada kisah dan cerita Nabiullah Nuh alaihi salam. Sebagaimana yang diceritakan dalam ayat ini, bahwa Nabi Nuh punya kaum, punya anak. Kaum dan anaknya tidak mengikuti Nabiullah Nuh. Artinya apa? Kejarlah Anda rahmat Allah, kejarlah Anda hidayah Allah, kejarlah Anda ridha Allah, kejarlah Anda mauna Allah. Karena yang bisa menolongmu kelak bukanlah orang tuamu, tetapi yang bisa menolongmu adalah rahmat Allah. Yang bisa menolongmu adalah mauna Allah. Yang bisa menolongmu adalah ridha Allah. Yang ketiga,
Anda harus banyak belajar bahwa tanamkan dalam diri Anda, tanamkan dalam jiwa Anda bahwa jika ada ketidakbaikan yang pernah Anda lakukan, maka jangan sekali-kali itu disandarkan akhir Allah. Tetapi jika ada kemaslahatan sedikit apapun yang pernah Anda lakukan, maka itu harus Anda sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita tidak bisa melakukan apapun kecuali atas kehendak Allah. Tapi kalau maksiat jangan disandarkan kepada kehendak Allah. Kalau kita bermaksiat karena kita yang goblok. Iya, kita yang goblok. Udah gak boleh maksiat masih maksiat. Kan gitu. Sama dengan Anda ngafalkan Quran, kalau tidur melulu hafalannya kagak hafal hafal. Makanya kurangi tidur, kurangi makan. Biarlah Anda kurus, tapi nanti setelah pulang jadi gemuk. Wallahu a'lam bishawab.